juga mengajak kepada kesabaran. Ya. Artinya diakhiri oleh sifat orang yang selamat, ya, orang yang selamat. Dan kata terakhirnya adalah sabar. Ya, kata terakhir dalam surat Al-Asr adalah sabar. Dan hal ya yang paling mungkin kita apa namanya sifat yang paling mungkin kita tanamkan dalam diri kita ya untuk menghadapi ujian harta adalah dengan sabar gitu ya. Ketika kita misalnya diuji dengan harta yang banyak ya, harta yang melimpah ya, atau harta yang mau sedikit mau banyak ya, pokoknya diuji dengan harta gitu ya, maka sifat yang paling relevan ya untuk menghadapinya adalah sabar. Sabar itu apa sih? Sabar itu adalah kan sabar itu menahan ya, sabar itu menahan diri. Nah, sabar itu ada tiga. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan, betul tidak? Ya, sabar dalam ketaatan. Ya, yang kedua adalah sabar dalam menghadapi ujian, gitu. Ya, yang ketiga adalah sabar dalam menjauhi maksiat, kan begitu ya? Jadi urutannya itu sabar dalam ketaatan. Ya, ya kita apa namanya? Misalnya ketika datang waktu sholat, gitu ya, kita sedang asyik gitu ya, sedang asyik nonton atau apa gitu ya, maka kita menahan diri ya, menahan diri dari apa namanya eh, dari kesenangan itu ya, lalu kita melaksanakan ketaatan ya. Kemudian sabar dalam menjauhi kemaksiatan ya, ini betul ya, sabar dalam menjauhi kemaksiatan ya, contoh sekarang gitu ya, misalnya ada pinjol ya, ada pinjol ini menjadi masalah yang besar ya, yang sedang dihadapi oleh orang Indonesia, pinjol ya. Ini kan mungkin orang-orang tergiur dengan pinjaman pinjol ini ya, tanpa mempedulikan apakah di situ ada riba atau tidak gitu kan ya. Nah, ini bagaimana kita menahan ya, menahan. Kemudian yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi masalah ya. Dan ini sabar sabar terbesar gitu ya ketika kita dalam menghadapi ujian atau masalah. Karena sebenarnya kita hidup itu kan beralih dari satu masalah ke masalah yang lain. Ya. Maka kita tidak bisa menolak ujian. Ya, kita tidak bisa menolak masalah. Kita tidak bisa menolak suatu kejadian. Tapi kita bisa apa namanya? Kita bisa mengendalikan diri kita, ya. Kita bisa memilih, ya. Kita bisa merubah, ya, paradigma kita terhadap masalah, ya. Gitu. Jadi tadi kita tidak bisa merubah apa takdir gitu ya. Kita tidak bisa merubah takdir. Kita tidak bisa merubah ketetapan Allah gitu. Tapi kita bisa merubah point of view kita terhadap masalah itu. Bagaimana menyikapi masalah itu. Maka janji Allah kan ya, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, bahwa di situ ketika ada masalah, Allah sudah barengi dengan solusi gitu. Dan bagaimana cara kita menjemput solusi itu? Yaitu dengan ridho. Jadi ibadah terbesar kita adalah ridho. Ridho itu yaitu menerima, ya, menerima semua ketetapan Allah, menerima semua apa namanya, semua ketentuan Allah, ya, menerima semua skenario Allah untuk hidup kita. Itu ridho. Bahwa ketika kita ridho dengan masalah yang menghadapi kita, gitu ya, maka itu adalah salah satu pembuka dari solusi-solusi yang akan Allah berikan. Memang ini eh, terdengar ya, kalau ngomong mah mudah gitu ya, kalau ngomong mah gampang gitu ya. Tapi ya eh, kita perlu latihan akan itu, dan kita perlu perlu juga keyakinan bahwa Allah itu mempunyai sifat al-mu'min. Ya, al-mu'min itu apa? Bahwa Allah eh, menjamin hamba-hambanya bahwa setiap perbuatan Allah, setiap ketetapan yang Allah berikan kepada kita, ya, tidak akan ada unsur kezaliman. Ya, Allah memberikan keamanan, memberikan jaminan kepada kita akan hal itu. Ya,
Maka kita tidak bisa menolak hal itu, ya. Akan tapi kita bisa merubah ya cara pandang kita terhadap masalah. Karena salah satu jalan kita menuju mengenal Allah yaitu dengan masalah. Ya, dengan masalah. Allah memberikan kita masalah, Allah memberikan kita ujian, Allah memberikan kita sesuatu yang tidak kita harapkan, gitu ya. Maka ketika kita dalam kondisi hal itu, ya, dalam kondisi seperti itu, maka solusi yang pertama adalah ridho, ya, ridho. Dengan yakin bahwa Allah tidak akan berbuat hal-hal yang sia-sia. Allah tidak akan melakukan hal yang menzolimi diri saya, gitu ya. Bahwa di balik ini semua pasti Allah sisipkan pesan dan hikmah, gitu, ya. eh, Maka tadi ya di antara ciri orang-orang yang mendapatkan pencerahan dari Allah, ya, selain ketika dia berzikir merasa bergetar hatinya, ya, merasa terkoneksi sangat kuat dengan Allah, gitu ya, maka indikator yang kedua bahwa dia mendapatkan pencerahan yaitu apa? Dia akan dengan mudah ya menemukan hikmah di balik setiap kejadian, ya. Ya tadi intinya gitu. Yang kedua apa? Untuk menuju hikmah itu kita butuh apa gitu kan ya? Setelah ridho, Allah akan bukakan solusi itu. Maka untuk apa namanya capture atau menangkap hikmah itu dengan cara apa? Dengan cara ilmu, ya. Dengan ilmu, ya. Maka mungkin dengan ujian Allah ingin menambah ilmu kita, ya. Dengan ilmu itu kita bisa menangkap, oh kenapa ini terjadi, gitu ya. Oh mungkin salahnya di sini. Oh berarti saya harus seperti ini. Oh dengan seperti itu. Jadi terkadang kita merasa bahwa terkadang ya, ini saya aja lah. Terkadang ketika misalnya kita ada masalah dengan orang lain gitu ya, kita selalu menyalahkan orang lain gitu ya. Ya, selalu menyatakan kan salahnya dia gitu kan, harusnya dia seperti ini gitu kan, tanpa kita melihat pada diri kita, ya. Dan kadang sulit gitu melihat melihat kesalahan dalam diri kita gitu ya. Jadi melihat kesalahan orang lain mah gampang gitu, tapi melihat kesalahan dalam diri kita itu sangat sulit gitu. Jadi bagaimana cara cara Allah memperlihatkan, ya, memberitahu kepada kita kesalahan kita itu ini loh gitu kan ya, itu dengan masalah itu, ya, dengan masalah itu. Tapi ketika kita ridho gitu ya, kita ya Allah semua ini adalah takdir, semua ini adalah ketetapanmu gitu ya. Bantu hamba ya untuk menemukan pesan yang engkau simpan, ya, pesan yang kau sisipkan dalam dalam masalah ini. Maka Allah akan menggerakkan kita, ya, Allah akan menggerakkan kita dengan pengetahuan-pengetahuan yang Allah ingin sampaikan kepada kita, ya. Maka dengan ilmu-ilmu itu maka kita berkontemplasi gitu ya, merefleksi diri. Oh iya ya, mungkin ini begini 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 gitu kan. Terkadang itu adalah ilmu yang sangat berharga untuk kita. Ya. Jadi kalau kita sudah bisa menemukan hikmah dari setiap kejadian, ya, tentunya dengan ilmu, ya, tentunya dengan ilmu dan keyakinan, maka kita termasuk pada orang-orang yang mendapatkan pencerahan, ya. Jadi intinya itu masya Allah gitu dari kata sabar itu, gitu ya, sabar. Nah, maka di sini pun di surat Al-Humazah ini pun gitu ya, bahwa eh, satu-satunya alat, satu-satunya upaya ya agar kita bisa terselamatkan ya dari ujian harta itu apa? Yaitu dengan sabar, ya. Nah, caranya seperti apa? Kita untuk sabar itu caranya seperti apa? Yaitu dengan cara mengeluarkan infak, ya, dengan cara menginfakkan harta kita ya di jalan Allah. Maka dengan cara seperti itu, ya, ketika kita diuji oleh Allah dengan harta, ya, dan wujud sabar kita, ya, dalam mengendalikan diri kita membelanjakan harta itu, yaitu dengan infak. Maka dengan infak inilah Allah akan membimbing kita, ya, bagaimana harta kita itu ada di tangan kita, bukan di hati kita.
Jadi kita yang mengendalikan harta itu, bukan harta yang mengendalikan kita. Ya, jadi eh, apa namanya, orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, ya, seperti dijelaskan dalam surat Al-Ma'un, orang-orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang mendustakan agama. Ya, Allah Allah tidak bimbing dia, ya, untuk mengenal agamanya. Ya, bahkan dia semakin jauh dan jauh dari agamanya. Maka agar kita, ya, agar harta kita tetap bisa kita nikmati, ya, tetap ada dalam kendali kita, kita tetap ada dalam bimbingan Allah dalam mengendalikan harta itu dengan cara apa? Dengan cara menginfakkan harta kita di jalan Allah, gitu, ya. Hmm. Maka akan tapi ya tadi, kalau misalnya hartanya itu, ya, hartanya itu terus dihitung-hitung, ya, mengumpulkan hartanya terus dihitung-hitung, maka dialah yang akan dikendalikan oleh harta dan akan semakin jauh dari bimbingan Allah, gitu ya. Karena eh, harta ini dia mempunyai sifat merubah orang lain, ya, mempunyai fungsi, ya, berfungsi, bisa juga dia bekerja, cara kerja harta itu, ya, bisa merubah sifat orang lain, ya, yang asalnya orang itu soleh, ya, yang asalnya orang itu dermawan, ya, ketika diberikan harta yang banyak, ya, maka ini akan merubah semuanya, ya, seperti kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah tentang Korun. Ya, Korun itu asalnya orang yang soleh, orang yang taat, gitu ya, orang yang taat beribadah. Tapi bagaimana harta bisa merubah kondisi dia, harta bisa merubah, ya, paradigma dia terhadap agama, gitu ya, sampai Allah eh, binasakan dia dengan harta-hartanya, gitu ya. Jadi mungkin kan banyak orang begini, ya, eh, ketika misalnya belum tidak punya harta, gitu, ya Allah, andaikan Engkau beri harta kepadaku, ya, maka aku akan menjadi orang yang dermawan, kan begitu, ya. Tapi faktanya, ya, faktanya banyak sekali orang-orang yang ketika Allah beri harta, gitu ya, ternyata tidak menjadi dermawan, ya, bahkan dia menjadi pelit, sangat-sangat pelit, gitu. Nah, maka dalam surat lain, gitu ya, kalla innal insana layatgha, bahwa orang-orang itu menjadi membangkang kepada Allah, ya. Apa yang menjadi penyebab orang membangkang kepada Allah? Menjadi penyebabnya adalah ar-ra'ahus taghna, ya, bahwa dia merasa cukup dengan dirinya, dia merasa cukup dengan hartanya, gitu, ya. Harta lagi, ya, harta lagi yang membuat orang membangkang. Nah, maka ada dulu kisah Abu Ubaidah bin Jarrah, ya. Jadi dulu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah ke Bahrain, ya, ke negara Bahrain. Karena di negara Bahrain itu banyak sekali orang-orang yang masuk Islam, ya, yang masuk Islam. Nah, jadi hampir didominasi oleh orang-orang Islam. Pada saat Nabi Muhammad SAW ke Bahrain, gitu ya, di sana melihat ada beberapa orang Persia yang mereka tidak menyembah Allah, tapi mereka menyembah neraka. Menyembah api, bukan, menyembah api, gitu ya. Nah, kemudian pada saat itu Rasulullah SAW memberlakukan jizyah kepada mereka. Jadi membayar jizyah, membayar upeti lah istilahnya, ya, membayar upeti, gitu. Nah, karena negaranya kan sudah dikuasai oleh Islam. Nah, di situ masih ada orang Persia. Jadi hanya hanya sebagai apa namanya? eh, hanya segelintir orang saja, ya, hanya segelintir orang saja. Nah, maka Rasulullah mengharuskan mereka untuk membayar membayar jizyah, gitu ya. Nah, pada saat itu ketika Rasulullah kembali ke Madinah, gitu ya, Rasulullah mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah untuk mengambil jizyah itu dari orang-orang Persia. Nah, orang-orang udah tahu nih, ya, bahwa Abu Ubaidah bin Jarrah ini adalah
yang diutus Rasul untuk mengambil itu gitu. Nah, sepulangnya Abu Ubaidah bin Jarrah gitu kan, eh, kemudian di masjid gitu ya. Kemudian mereka Abu Ubaidah bin Jarrah sholat di masjid ya, orang-orang Muhajirin Ansor juga sholat di masjid, dan mereka senyum-senyum gitu ya, bahagia gitu, bahagia dengan kehadiran Abu Ubaidah bin Jarrah karena karena beliau membawa membawa harta gitu ya. Rasulullah melihat melihat ekspresi orang-orang Muhajirin dan Ansor itu senyum gitu ya. Kemudian eh, kata Rasulullah gitu ya, kata Rasulullah, kalian tahu ya apa yang dibawa oleh Abu Ubaidah bin Jarrah gitu kan ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Bentar, saya buka dulu ya. Ini menarik. Nah ini. Gitu ya. Nah, ini orang-orang Ansor ya, orang-orang Ansor mendengar ya kedatangan Abu Ubaidah bin Jarrah. Faja'u wasallu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-fajr. Ya, maka mereka datang ke masjid ya dan sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat subuh. Walamma ra'ahum tabassama alaihi salatu wassalam. Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ekspresi mereka ya, kebahagiaan mereka gitu ya, tabassama alaihi salatu wassalam. Rasulullah tersenyum. Waqala la'alakum sami'tum biqudubi Abi Ubaidah bisyai'in. Kalian mendengar ya bahwa Abu Ubaidah datang membawa sesuatu. Qalu na'am. Mereka menjawab iya wahai Rasulullah. Faqala alaihi salatu wassalam ya. Maka Rasulullah SAW bersabda berkata absyiru bima yassarakum gitu ya. Eh, apa maksudnya absyiru amilu ma yassarakum. Silakan ambil apa namanya sekebutuhan kalian gitu ya. Silakan kalian bergembira ya, bergembira dengan harta ini ya. Silakan kalian berangan-angan dengan harta ini gitu ya. Silakan gitu. Berarti ini artinya bahwa upetinya banyak gitu ya. Jadi kata Rasulullah paham itu ya. Silakan. Bolehlah, boleh kalian bergembira ya. Boleh kalian berangan-angan ya dengan harta ini. Maksudnya kan nanti akan dibagi-bagikan oleh Rasulullah SAW gitu ya. Kemudian ada tambahannya. Fawallahi mal faqru akhsha alaikum gitu ya. Maka demi Allah kata Rasulullah, demi Allah kefakiran itu ya bahwa apa ya ini? Demi Allah bahwa aku tidak mengkhawatirkan kefakiran kalian, kekurangan kalian dalam harta. Wa innama akhsha alaikumud dunya an tubsata alaikum kama tubsata ala man kana min qablikum. Yang aku khawatirkan, yang aku takutkan dari kalian yaitu apa? Ketika dunia dihamparkan kepada kalian seperti dihamparkannya dunia kepada orang-orang sebelum kalian, fatana fasuha kama tanah fasuha. Maka orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan harta, untuk mengumpulkan harta, ya, untuk berlomba-lomba dalam kekayaan. Watul hikum kama alhathum, dan harta itu ya setelah berlomba-lomba maka harta itu membinasakan kalian seperti orang-orang terdahulu dibinasakan. Maka kata kata Rasulullah SAW gitu ya, bahwa yang aku khawatirkan itu bukan ketika kalian fakir, tapi yang aku khawatirkan itu ketika kalian bergelimang harta. Ya. Kemudian setelah itu qassama dzakal mal baina sahabah fil masjid alaihi salatu wassalam. Ya, jadi sebelum dibagikan Rasulullah memberikan dulu wejangan, Rasulullah memberikan dulu nasihat, ya anjuran, ya petunjuk bagaimana kalian harus menggunakan harta ini gitu ya. Silahkan kalian berbahagia, silahkan kalian berangan-angan, silahkan ya berangan-angan apa yang membuat kalian yang membahagiakan kalian, silahkan ya. Tapi demi Allah gitu ya, aku tidak takut dengan kefakiran kan. Begitu ya. Fahadha yubayyinu lana annal khotara fil ghina a'zam minal khotari fil faqri. Ya, hadis ini menjelaskan pada kita bahwa bahaya harta itu lebih besar, lebih dahsyat daripada bahaya kefakiran. Ya. Wa anna nasa idza usibu bi fathi dunya wan bisaltiha wa kasratiha fa khotaruhum aksar min halihim al faqri. Ya. Karena ketika manusia ya diuji dengan dunia ya dan banyaknya harta, maka bahaya yang sedang bahaya yang
bahaya yang menghadapi mereka itu lebih besar gitu ya. Li'annahu ma'al faqri qad yamtani'ul insanu minasyai'i li'ajzihi. Karena dengan kepakiran seseorang terkadang ya menghalanginya, menjadi penghambat orang itu untuk melakukan sesuatu karena lemahnya ya. Wa yakunu min asbabil afiyah al ajzu ya. Dan di antara penyebab afiyah ya, yakni kesehatan secara keimanan itu adalah al ajzu ya, rasa lemahnya itu. Misalnya ketika dia ingin melakukan maksiat dengan hartanya gitu kan, bagaimana saya bisa bermaksiat dengan harta saya gitu, sedangkan saya pun tidak memiliki harta itu ya. Jadi terkadang ketika orang tidak memiliki sesuatu gitu ya, maka keinginan dan angan-angannya semakin pendek begitu ya, maka dia akan menjadi hidup yang realistis. Adalah saya kan orang tidak punya, adalah saya mendingan saya lebih mendekatkan diri saja kepada Allah, kan begitu gitu ya. Lakin mata futihati dunya wan basatati dunya wa kasrul mal faqad yuzayyinu syaitanu lil insani katsiran minal muharramati wal ma'asi ya. Akan tapi ketika dunia itu dibuka dan harta yang dihamparkan sangat banyak ya, maka terkadang ya, maka pasti syaitan itu menggoda dan menghiasi manusia itu lebih banyak ya, bahwa syaitan akan mengajak kepada hal-hal yang haram, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan kepada maksiat. Bisa babi kudratihi alaiha, karena dia mampu akan itu ya, dia mampu akan itu. Misalnya apa ya, dia berpoya-poya ya, menghabiskan waktunya dengan poya-poya, dengan kesenangan. Dia mampu akan itu. Kenapa? Karena ada gitu ya, ada uangnya. Wa bisa babi wujudil mali faqalla an yuslim ya. Dan karena keberadaan hartanya ini akan menyebabkan apa? Akan menyebabkan minimnya penyerahan dirinya kepada Allah, minimnya berserah diri kepada Allah gitu. Ya, kalau harta berlimpah kan bisa melakukan apa saja ya. Orang pun bisa dikendalikan oleh dia dengan hartanya. Fayan bagilil mukmin an yahzira zalika. Maka layaklah seorang mukmin, maka harusnya seorang mukmin itu apa? An yahzira zalika gitu ya, menjauhi hal itu. Maka ada doanya ini ya. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wal faqri. Ini Masya Allah nih, doanya bagus ya. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min syarri fitnatil ghina, dari kejahatan fitnah harta, fitnah kecukupan, ya, fitnah kekayaan, ya, ujian kekayaan, wal faqri, dan juga ujian kefakiran, ya, begitu. Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil ghina wal faqri. Ya. Gitu. Oke. Lanjut ya. Itu tadi ya, sabar. Jadi surat Al-Asr diakhiri oleh kata sabar ya, dan surat Al-Humazah ini menjelaskan tentang orang yang memiliki harta. Maka untuk mengendalikan harta itu yaitu dengan sifat sabar gitu ya. Jadi istilahnya diberikan harta yang banyak itu bukan suatu kemuliaan ya, tapi di situ ada ujian yang besar. Justru ada ujian yang besar gitu ya. Bahkan orang sewenang-wenang, kenapa orang bisa sewenang-wenang gitu ya, kenapa orang bisa menganggap orang lain itu remeh gitu, karena dia punya harta ya gitu. Kenapa orang bisa berbuat dolim, menyakiti orang lain, karena dia punya harta, merasa kuat dengan hartanya gitu kan ya. Atau misalnya seorang suami misalnya ya, seorang suami yang dia diberikan oleh Allah harta yang sangat banyak ya. Andaikan suami itu tidak membekalinya dengan ilmu agama, ya mungkin dia akan sewenang-wenang dengan istrinya, gitu ya. Dia akan sewenang-wenang dengan anggota keluarganya. Karena merasa apa? Karena merasa dia yang paling kuat di dalam keluarga itu. Nauzubillah min dzalik ya.
Jadi kalau diberikan pilihan, mending diberikan harta, diberikan kekayaan, atau diberikan kefakiran. Ayo ibu-ibu, mending gimana? Ada opsi ketiga nggak Ustazah? Tidak ada yang ketiga. Gimana? Ya, ya mending ya diberikan harta dan diberikan bimbingan oleh Allah. Kan begitu, ya. Diberikan harta, kita diberikan harta yang banyak gitu ya. Kita juga diberikan sifat qanaah. Nah, itu kan gitu ya, diberikan sifat qanaah, merasa cukup ya. Kemudian dibimbing oleh Allah ya. Maka ya tadi ya, kita bisa bisa sampai kepada hal itu dengan apa? Dengan sabar itu, ya, dengan sabar dan dengan ilmu gitu. Baik. Kemudian yang selanjutnya adalah surat Al-Asr diakhiri dengan ajakan saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Sedangkan surat Al-Humazah diawali oleh hal yang sebaliknya, yaitu akhlak eh, yaitu akhlak perseberangan saling membenci satu dan yang lainnya. Baik, ya. Jadi kalau korelasi antara akhir surat Al-Asr dengan awal surat Al-Humazah, kalau surat Al-Asr itu mengajak kepada kebaikan, ya, mengajak kepada akhlak yang terpuji, yaitu apa? Saling mengajak kepada kebaikan, ya, kebenaran, dan saling mengajak kepada kesabaran, ya. Adapun di awal surat Al-Humazah, ya, di awal surat Al-Humazah ini justru tampakkan, yang diperlihatkan adalah apa? Akhlak yang sangat buruk, yaitu apa? Akhlak yang bisa ya menciptakan perseteruan, menciptakan permusuhan antara antara manusia gitu ya. Maka at-tawasi ya dulu alal mawaddati wal jam'i, saling menasehati ya, saling menyayangi, saling mengajak kepada kebenaran itu ya akan menunjukkan kepada al-mawaddah, kepada rasa sayang, wajam dan mempersatukan orang gitu ya. Amal humazah wal lumazah ya dulu ala tafriq gitu ya. Adapun tadi ya humazah, tadi itu humazah apa? Humazah itu mengintimidasi orang dengan perbuatan, al-lumazah mengintimidasi orang dengan perkataan, itu akan menunjukkan kepada perpecahan gitu ya. Sudah 6:30, sedikit lagi. Yang keempat, surat Al-Asr diawali oleh sumpah dengan waktu. Setelah itu dijelaskan tentang orang-orang yang rugi. Adapun di surat Al-Humazah diawali oleh ancaman kepada orang-orang yang humazah dan lumazah ya. Nah, rasanya apa? Rasanya ketika di surat Al-Asr gitu ya, Allah bersumpah dengan waktu ya. Bagaimana waktu ini sangat-sangat berharga. Waktu itu adalah nyawa, ya, nyawa manusia. Nah, kemudian kenapa orang rugi? Karena banyak orang yang menyia-nyiakan waktu, yang tidak memanfaatkan waktu, yang menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, maka di surat Al-Humazah, ya, di surat Al-Humazah ini merupakan ancaman bagi orang-orang yang apa? Yang tadi yang humazah, lumazah, dan apa? Yang orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Seperti kata ketahui, ketika orang mengumpulkan harta, berarti dia menghabiskan waktunya untuk mencari dunia. Kan begitu, ya. Tidak ada orang yang mengumpulkan harta gitu ya, mengumpulkan harta dia sambil diam, tidak. Tapi dia menghabiskan waktunya, ya, dia mengisi waktunya dan pikirannya itu dipenuhi oleh apa? Bagaimana supaya harta saya terus bertambah, bertambah dan bertambah, ya. Nah, maka prosesnya yang tadi bahwa di antara ya orang yang merugi yaitu orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk mencari harta. Orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk terus memperkaya dirinya. Begitu, ya. Untuk kesenangan dunia. Nah, sekarang korelasi awal dan akhir. Maksudnya korelasi awal surat dengan akhir surat. Nah, Al-Humazah ya. Yang pertama adalah surat ini diawali oleh wailun. Ya, surat Al-Humazah ini diawali dengan wailun. Wailun apa? Wailun kalau kita terjemahkan yaitu kecelakaan gitu ya. Wailun itu adalah ancaman yang sangat keras ya.
Dan ancaman ini ya dibatasi untuk orang siapa? Untuk orang yang humazah dan lumazah. Ya. Jadi kalau saya bilang humazah dan lumazah sudah paham ya, sudah tergambar itu. Ya. Dan ancaman ini ya teruntuk siapa? Teruntuk orang yang humazah dan lumazah. Ya. Sifat humazah dan lumazahnya ini ya sudah melekat pada orang itu. Jadi bukan hanya sekali, bukan hanya sesekali gitu, tapi memang dia selalu seperti itu. Nah, ya. Maka ketika ancaman yang sangat keras ini, wailun ya, ketika ancaman yang sangat keras ini, ancamannya seperti apa sih gitu ya? Sampai surat ini diawali oleh wailun gitu kan ya. Ancamannya emang seperti apa? Mengerikan apa? Maka dijelaskan di akhir ayat. Yaitu apa? Alaihim narum muqsadah fi amadim mumaddadah. Ya, bahwa ketika kita apa namanya? Ketika kita ter eh, apa? Ketika kita masuk ke dalam sesuatu hal yang tidak kita inginkan, ya, kepada suatu hal yang tidak enak, ya, maka jalan keluarnya adalah kita lari dari situ, ya. Akan tetapi di sini Allah menjelaskan, ya, ancaman yang sangat besar ini apa? Bahwa mereka masuk ke dalam neraka, ya, dan nerakanya itu dalam kondisi seperti apa? Dalam kondisi muqsadah. Muqsadah itu apa? Tertutup rapat. Tidak ada celah untuk mereka bisa keluar, bisa lari dari neraka itu. Ya. Sekuat apapun usaha mereka untuk lari dari neraka itu tidak akan berhasil. Jadi gambaran dari ancaman yang sangat keras itu ada di akhir surat. Alaihim narum muqsadah fi amadin mumaddadah. Ya. Jadi artinya wailun di situ ya, kecelakaan di situ teh apa? Narum muqsadah ya, neraka yang ditutup rapat gitu. Nah, di Al-Qur'an kata wailun itu banyak ya, Bu ya. Banyak kan di surat Al-Maun juga ada fawailul lil musallin gitu kan ya. Tapi kata wailun di awal surat itu hanya ada dua ya. Kata wailun di awal surat hanya ada dua, yaitu surat apa aja? Al-Mutaffifin. Iya, Al-Mutaffifin dan Al-Humazah, betul. Ya, wailul likulli humazah, ya surat Al-Humazah dan wailul lil mutaffifin. Ya, kecelakaan bagi mutaffifin. Mutaffifin itu apa gitu kan? Mutaffifin itu orang-orang yang suka mengurangi mengurangi timbangan, gitu kan ya. Nah, apa korelasinya antara dua surat ini? Kenapa dua surat ini ya, dua surat ini diawali dengan kata wailun? Kira-kira apa hubungannya? Tentang apa kira-kira? Tentang harta. Dari Iya, tentang yang curang gitu ya. iya betul. Kaitannya berarti dengan harta kan ya, curang. Jadi kalau kalau di surat Al-Humazah itu ya, hartanya itu digunakan untuk apa? Hartanya digunakan untuk sewenang-wenang terhadap orang lain, ya. Yang tadi itu, jadi berbuat kejam gitu ya, intimidasi baik dengan perbuatan atau dengan ucapannya. Adapun di surat Al-Mutaffifin ya, jadi mereka mengambil hak orang lain tanpa mengambil harta orang lain tanpa tanpa hak ya, tidak dengan hak gitu ya. Mereka mengurangi timbangan supaya apa? Supaya dapat keuntungan yang banyak gitu ya. Maka ketika ada dua surat yang diawali oleh wailun, nah, ketika ada dua surat yang diawali oleh wailun, wailun itu ada tadi ya, ancaman yang sangat berat, dan keduanya menjelaskan tentang penyebabnya itu harta ya, harta lagi. Ini artinya ya bahwa harta itu sangat-sangat berbahaya. Maka harta harus ada di tangan manusia. Tuh, harta itu harus ada di tangan, bukan di hati, ya. Maka salah satu cara ya
maka salah satu cara agar kita bisa mengendalikan harta itu ya tadi dengan cara berinfak. Nah, makanya Allah pun banyak sekali di ayat-ayatnya ya banyak di banyak ayat ya Allah menjelaskan tentang apa? Tentang infak ya, tentang sedekah, tentang zakat ya supaya apa? Ya, apa namanya? Untuk menyiram ya, untuk menyiram atau untuk memadamkan bahaya dari harta itu gitu ya. Dari bahaya harta ya ketika kita diberikan harta, nah itu bahaya sudah mengintai ya. Tapi bagaimana agar bahaya itu tidak tidak mencelakakan kita, tidak memadorotkan kita, yaitu dengan infak begitu ya. Itu mungkin korelasi antara surat Al-Humazah dengan surat surat Al-Asr ya. Jadi simpulannya simpulannya apa ya? Simpulannya banyak sekali sekarang lah terjadi gitu ya. Sekarang kan eh, pemerintahan oligarki gitu ya, di mana kekuasaan itu hanya milik segelintir orang. Apakah segelintir orang yang lemah? Tentu saja tidak, ya. Segelintir orang yang kuat. Kenapa mereka bisa kuat? Karena mereka menguasai harta, menguasai ekonomi, begitu kan? Sehingga dengan mereka menguasai ekonomi ini, mereka bisa melakukan hal yang mereka inginkan, ya. Bahkan tidak peduli, ya seperti tadi, wailulil mutaffifin kan mengambil hak orang lain, ya. Mereka tidak peduli mengambil hak orang lain. Betul tidak? Ya. Jadi di antara kezaliman seorang pemimpin adalah ketika dia memberikan suatu amanah, suatu urusan, suatu jabatan kepada orang yang tidak kompeten. Itu adalah salah satu bukti kezaliman seorang pemimpin. Ya. Jadi ya sekarang relate banget lah sama kondisi sekarang gitu ya, sama kondisi sekarang ya di mana harta itu sudah disalahgunakan ya, mereka sewenang-wenang dengan dengan rakyat yang lemah ya, dengan orang yang lemah, bukan hanya dengan apa namanya, bukan hanya dengan perbuatan berarti kebijakan gitu ya, bukan hanya dengan perbuatannya tapi juga dengan lisannya gitu ya, bahwa eh, setidaknya seperti apa, orang-orang lemah itu dibungkam untuk mencari, untuk menuntut haknya gitu ya, untuk menuntut haknya oleh orang-orang yang berkuasa. Sangat jelas sekali ya, maka benar-benar surat Al-Humazah ini ya harus difahami ya oleh orang-orang yang sedang berkuasa ya, baik itu ya di tingkat manapun lah ya, mau di tingkat rendah atau di tingkat tinggi gitu, harus memahami ini gitu. Kenapa? Karena ancamannya sangat sangat besar gitu ya. Tidak ada perlindungan nanti di akhirat ya, bahkan mereka nanti akan dipenjara ya dalam neraka. Tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka. Tidak ada hal yang bisa mengeluarkan mereka. Semuanya terkunci ya. Tidak ada yang bisa mengetuk untuk mengeluarkan mereka gitu. Fana'udzubillah min dzalik. Maka ketika ditanya ya, ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, ketika pemimpin kita zalim, apakah kita boleh melakukan kezaliman yang sama terhadap mereka? Ya mungkin dengan mendoakannya atau apa gitu ya, dengan pembangkangan atau apa gitu. Mereka kan menzalimi kita gitu. Apakah kita pun harus boleh menzalimi mereka gitu ya, dengan pembangkangan, dengan apapun gitu? Maka apa kata Rasulullah SAW gitu ya? Lakukanlah kewajiban kamu ya, dan mintalah hakmu kepada Allah. Masya Allah, ini rinding ya jawaban Rasulullah. Lakukan saja kewajiban. Maksudnya jangan kotori lisanmu, jangan kotori tanganmu ya untuk membalas kezaliman mereka. Jangan ya. Yang kamu lakukan hanya lakukan saja kewajibanmu ya. Ketika kamu diminta untuk membayar pajak, lakukan gitu ya. Ketika kamu dimintain lakukan. Itu kewajiban kamu gitu ya. Dan ketika mereka tidak memberikan hakmu, mintalah hakmu kepada Allah ya. Masya Allah, mudah-mudahan meskipun ya dengan kondisi sekarang yang luar biasa
carut marut ya, permasalahan yang begitu kompleks ya, ketika dengan nasihat Rasulullah SAW ini kita mudah-mudahan kita tetap menjadi warga negara yang baik ya, dan kita meminta haknya kepada Allah. Dan meskipun dalam kondisi yang seperti ini, Allah tetap mampukan kita ya menjalani hari demi hari. Allah tetap menjaga kita. Ya, Allah tetap menjaga kita dalam menjaga agama kita, yang menjaga akhlak kita, yang menjaga sikap kita. Karena tadi bahwa kita tidak bisa mengendalikan semuanya ya, kita tidak bisa mengendalikan semuanya, tapi kita bisa mengendalikan diri kita untuk menyikapi masalah yang kita hadapi. Itu saja mungkin ibu-ibu untuk hari ini ya.